Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya IGD Putu Arawida Mirnata Bursadana dari kelas 11 IPA 6 absen 23. Sekarang saya akan menjelaskan subbab dari bab 2 Sejarah Indonesia semester 2, yaitu peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diawali dari peristiwa Rengas Dengklok, yaitu penculikan Soekarno-Hatta oleh golongan pemuda ke Rengas Dengklok, Jawa Barat. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh perbedaan golongan tua, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan lain-lain, dan golongan muda, yaitu Wikana, Sukarni, Hairul Saleh, dan lain-lain. Golongan tua berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus melalui sidang PPKI terlebih dahulu, dikarenakan Jepang yang masih berkuasa Indonesia dan memiliki persenjataan lengkap. Sehingga apabila proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak melalui sidang PPKI, otomatis proklamasi tersebut akan dicegah oleh Jepang. Sedangkan golongan pemuda memiliki pendapat lain, yaitu proklamasi harus dilaksanakan tanpa adanya sidang PPKI. Karena apabila proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan melalui sidang PPKI, maka kemerdekaan Indonesia akan dianggap sebagai ciptaan Jepang dan mengundang sekutu untuk menghancurkan kemerdekaan negara Indonesia yang telah terjadi. Setelah peristiwa tersebut, setelah perbedaan pendapat tersebut, maka para pemuda menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk mengamankan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Rengas Dengklok dipilih karena daerah tersebut merupakan daerah yang terpencil, letaknya cukup jauh dari jalur peta Jakarta-Cirebon. Rumah yang digunakan sebagai tempat pengamanan Soekarno-Hatta yaitu rumah seorang keturunan Tionghoa yang bernama Chiao Ki-shiong. Di Rengas Dengklok, para golongan pemuda terus mendesak Soekarno-Hatta untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan akhirnya Soekarno setuju untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan sampai di Jakarta, Soekarno akan langsung memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di Jakarta, golongan tua yang diwakili oleh Ahmad Subarjo dan golongan muda yang diwakili oleh Wikana sepakat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kemudian berlanjut ke perumusan dan penyusunan teks proklamasi. Penyusunan dan perumusan teks proklamasi akan dilaksanakan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda. Sebelum ke rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, Soekarno terlebih dahulu menemui Kepala Pemerintahan Umum Jepang, yaitu Mayor Jenderal Nishimura. Nishimura melarang seluruh kegiatan PPKI dan melarang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, atas pernyataan dari Nishimura tersebut, Soekarno-Hatta tetap kukuh dan yakin untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian berlanjut ke rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo disaksikan oleh 3 orang pemuda, yaitu Sukarni, BM Diah, dan Sudiro, menyusun teks proklamasi Indonesia. Soekarno menyusun konsep-konsep dari teks proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyempurnakan konsep-konsep yang telah dibuat oleh Soekarno, sehingga terciptalah rumusan teks proklamasi. Soekarno hendak menyuruh semua hadirin yang hadir di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda yang menyaksikan penyusunan teks proklamasi untuk menandatangani teks proklamasi tersebut. Namun, Soekarni memiliki pendapat lain, di mana yang menandatangani teks proklamasi tersebut hanya Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pernyataan Soekarni tersebut disetujui oleh seluruh hadirin, dan akhirnya teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian teks proklamasi diketik oleh Sayur Timli dengan beberapa perubahan. Berlanjut ke peristiwa proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi,
di kediaman Soekarno, Jalan Pegasan Timur nomor 56, massa telah membadati halaman depan rumah Soekarno dengan diamankan oleh pasukan petai yang dipimpin oleh Shodanko Latif Hendraningrat. Kemudian kurang lebih pukul 10, Muhammad Hatta sampai di rumah Soekarno. Kemudian keduanya melangkah dengan tegap dan berwibawa menuju halaman depan rumah. Kemudian Soekarno membacakan teks proklamasi tersebut. Setelah pembacaan teks proklamasi, dilaksanakan pengibaran bendera oleh Latif Hendraningrat dan Suhud, diiringi lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Berita dari proklamasi tersebut menyebar dengan cepat melalui pamflet-pamflet, koran, dan radio. Setelah proklamasi, pemerintah ingin melaksanakan rapat raksasa di lapangan Ikada. Namun, rapat tersebut sedikit terhalang karena faktor Jepang yang melarang adanya kegiatan yang berhubungan tentang proklamasi ataupun tentang pemerintahan Indonesia. Namun, akhirnya rapat tersebut dapat berjalan sehingga masyarakat Indonesia dapat bertemu dengan pemerintahan Republik Indonesia, sehingga tumbuhlah kepercayaan rakyat Indonesia kepada pemerintahan. Dukungan kemerdekaan Indonesia datang pula dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yaitu pemimpin dari Ngayogyakarta. Dukungan tersebut juga diiringi dari keinginan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk menggabungkan Yogyakarta ke Republik Indonesia, sehingga Yogyakarta bersatu dengan Republik Indonesia dengan daerah istimewa, sehingga saat ini Yogyakarta memiliki nama daerah istimewa Yogyakarta. Proklamasi merupakan puncak dari perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan. Dengan adanya proklamasi, maka kita dapat hidup sejahtera seperti sampai sekarang ini dan lepas dari belenggu penjajah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun materi. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.